Oke, selamat datang dan kembali lagi bersama kami di Abi Official di Alila Studio Podcast. Dan hari ini gue bersama milenial muda, ya, Pulau Alor ya, NTT, Nusa Tenggara Timur, yang mana beliau adalah salah satu pemuda yang memang punya intelektual yang sangat luar biasa hari ini, Bang Kasim, Kasim Dahlan ya. Siap. Eh, ini Bang, kita mungkin langsung kita mau belak-belakan nih sama para milenial muda, khususnya Alor yang ada di Kota Batam nih. Pandangan milenial muda terhadap perkembangan atau kemajuan Himka ke depan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini diberi kesempatan ya, saya bisa sungkem di Alila Channel. Kasih dekat aja lagi. Alila Channel, sebuah kehormatan bisa hadir di sini dan terima kasih. Alila Channel ini adalah satu wadah yang cukup progresif di kalangan insan daratan anak Alor yang hari ini bisa memberikan inspirasi buat masyarakat Batam. Siap. Sehingga keluh kesah anak muda bisa tertampung di sini, bisa diberikan warna di sini untuk bukan hanya bisa bersuara tapi bisa memberikan kontribusi juga ke depan. Amin. Yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa kenapa hari ini keresahan milenial kemudian sudah mulai menjurus pada himpunan keluarga Alor, Himka. Himka adalah salah satu wadah yang menurut kami cukup potensial untuk menunjukkan bakat-bakat anak muda Alor bisa berkecimpung di negeri Batam, Bandar Madani dunia. Kalau kita dengar filosofinya negeri Melayu ini, kita selalu sebut adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah. Tapi di sisi lain bahwa himpunan masyarakat keluarga Alor ini adalah salah satu organisasi tertua juga yang berdiri di Kota Batam. Dengan organisasi tertua tapi kita lihat pengurus dan organisasi ini tidak bisa bergerak vertikal ke atas, ke samping dan lain sebagainya. Kita lihat hanya monoton saja. Hanya itu saja. Nah, sehingga kami penasaran kira-kira apa yang bisa dilakukan Himka ke depan dengan gagasan dan wadah baru sebenarnya. Sehingga inilah keluh kesah kami ini yang kemudian kami coba sampaikan lewat Alila Channel Studio mungkin ini. Terima kasih Bang Hasan Beda nih, pemilik HB Official Alila Channel. Jadi selama Himka berjalan di beberapa periode ya, tanpa memberikan yang jelas kami atau pemuda milenial muda ini kan pasti bertanya-tanya nih, kira-kira kinerja Himka itu seperti apa dan kami ini mau dikemanakan? Kira-kira bagaimana? Ya, itu yang kemudian menjadi keresahan anak muda Alor ya. Jujur ternyata Himka ini adalah salah satu organisasi besar yang ada di Batam. Kemudian sampai dengan detik ini kami tidak tahu menahu siapa ketuanya. Kemudian mungkin ketuanya kita kenal ya, Bang Edward Kamaleng, kita sudah dengar orang tua kita. Tapi hari ini anak muda yang kemudian punya kapasitas, punya pendidikan yang kemudian hari ini sudah bisa menunjang bahwa Alor, NTT, daratan Flores itu selalu dikenal ketika di karangan perantauan selalu dibilang security ya. Ya, betul. Ya, kemudian kita lebih dikenal dengan menggunakan wajah otot dibandingkan wajah otak gitu. Betul. Sehingga kita punya fashion, orang lebih mengenal fashion security dibandingkan fashion berpikir. Nah, ini yang kemudian Himka sebenarnya menjadi salah satu akomodasi
terbaik buat anak-anak milenial yang hari ini sudah ada yang sudah S2, bahkan ada yang sudah doktor, yang kemudian punya kesempatan yang sama, yang kemudian bisa memberikan kontribusi pikiran, pergerakan, bagaimana Himka ini ke depan, yang bukan hanya berpikir tentang kepentingan keluarga, kepentingan orang-orang terdekat, dan kepentingan sesaat. Bahwa organisasi ini tidak bisa kita melihat bahwa wawasan organisasi hanya kepentingan bagaimana dapatkan anggaran kemudian duduk diam dan menikmati aja. Tapi bagaimana mengakomodir semua kepentingan dari 17 kecamatan yang ada di Alor. Kalau kita dengar bahwa Alor itu memiliki 152 desa kalau tidak salah. Ya, nanti tolong dikoreksi. Itu sangat luar biasa. Kemudian hari ini kalau kita presentasikan masyarakat Alor yang ada di Kota Batam, dia bisa mengantarkan 9 kursi buat anggota DPRD. Potensial. Potensial. Iya, dari 50 kursi di DPRD Kota Batam dan 50 kursi DPRD provinsi, potensial kita bisa kirim 9 orang. Hari ini putra Alor yang dapat kursi di DPRD berapa? Ya kan? Kalau putra Alor yang dapat kursi kue dari pemerintah, kita tahu itu hanya orang dalam. Ya. Kita ini apalah. Ya. Nah, hari ini yang kemudian kita ajak berpikir pengurus Himka ke depan dan memberikan wawasan dan warna buat Himka ke depan. Coba Himka ini konsolidasi dulu. Coba Himka ini dibangun secara tertata, baik secara administrasi dan organisasi. Kita perlu dorong anak-anak muda untuk tampil lebih bergairah lagi. Secara bargaining politik, Himka harus punya bargaining politik yang baik di pemerintahan, bahwa kita bukan hanya jadi datang sebagai penonton, karena lagi-lagi yang namanya kita masih berpijak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masih berstatus sebagai warga negara Indonesia, mempunyai hak yang sama setelah kita mampu berdomisili dan tinggal di suatu tempat atau wilayah, tidak terkecuali Kota Batam. Sehingga itu kita punya hak politik yang sama, punya hak memilih dan dipilih. Maka itu yang perlu kita dorong. Gagasan-gagasan Himka yang dengan asas kekeluargaan ini kemudian menjadi akomodasi yang sangat baik ketika tokoh-tokoh Himka mampu memperkenalkan kita dengan baik. Tapi lagi-lagi kalau masih punya nilai kepentingan yang tinggi, ya kita cuma jadi penonton, baik dalam tatanan pengurus Himka dan Kota Batam. Tapi memang tokoh-tokoh Himka, khususnya tokoh-tokoh Alor ya, itu memang punya punya kemampuan juga luar biasa ya tokoh-tokoh kita betul, sekarang. Betul. Ya, kemudian para pendiri Himka juga ya yang baik yang masih bersama kita atau baik yang sudah mendahului kita ya dipanggil Yang Maha Kuasa. Ya, yang diharapkan itu bagaimana Himka ke depannya itu lebih baik. Gitu. Betul, itu yang kemudian saya katakan bahwa Himka ke depan bukan hanya bergagasan pada bagaimana organisasi ini cantik dan rapi, tapi Himka ke depan harus punya gagasan bagaimana melihat peluang anak muda ini untuk ditempatkan sesuai dengan tupoksi dan perancangan masing-masing. Himka harus punya lembaga bantuan hukum. Himka harus punya bagian daripada jalur-jalur pekerja buat anak-anak pemuda-pemudi Alor. Di samping itu, Himka juga harus menyiapkan fasilitas beasiswa buat anak Alor yang mampu. Tapi fasilitas beasiswa yang kita berikan, kita harus lebih naik. Tidak lagi berpikir pada tatanan S1, tapi kita sudah harus berpikir pada tatanan S2. Bahkan S3 ya? Iya, Himka harus punya gagasan itu. Nah, di samping kita membangun Kota Batam, kita juga berpikir bagaimana transformasi kader juga yang ada di Kabupaten Alor. Kita juga harus dorong para tokoh-tokoh Alor untuk bisa menjadi pemain pionir, bukan hanya sebagai kapasitas bupati, tapi bagaimana kita dorong juga putra-putri Alor itu bermain pada posisi tatanan DPR RI. Hari ini kita lihat di Alor, siapa yang menjadi perwakilan anggota DPR RI dari Kabupaten Alor yang duduk di DPR RI? Tidak ada dari 8 kursi, kalau kita bayangkan. Sementara masyarakat Alor itu punya potensial. Jumlah penduduk Alor mencapai kalau kurang lebih 100.000 penduduk, kalau kita tidak salah hitung ya. Itu potensial. Satu kursi aja kita dapatkan 60.000, masa kita tidak bisa mengakomodir satu anggota DPR RI dari Alor. Nah, ini yang kemudian menjadi keresahan-keresahan yang perlu kita sampaikan, bahwa Batam, Kepri harus menjadi master plan
untuk bagaimana kita membangun di Kota Batam khususnya, paling tidak pengembangannya ya di Kabupaten Alor. Siapa tahu kita bisa punya satu keterwakilan bupati ke depan yang punya potensi untuk jadi bupati Alor. Kalau di Batam ya siapa tahu kita punya potensi untuk jadi wakil bupati, wali kota. Itu kan kita bisa dorong. Nah, sekarang yang kita impi-impikan adalah gimana? Di momen menjelang 2024 ke depan, ini harus disiapkan secara matang. Di mana Himka harus menjadi penampung seluruh perahu-perahu partai politik yang kemudian Himka dorong putra-putrinya untuk bisa maju ke calon legislatif. Nah, caranya adalah bagaimana barter sebuah kekuasaan Himka ini untuk bisa membarter ke para kalangan partai politik. Mau dari semua partai politik, mau Nasdem, mau Gerindra, mau PDIP, mau Golkar, dan partai-partai lain, PAN, PKB, PKS, Demokrat. Kita undang semua tokoh partai yang punya potensi untuk kader-kader Himka bisa lewat jalur partai itu. Konsepnya gini, kalau Himka punya potensi ke depan yang kemudian bisa kita dorong dari 3 orang ini, kemudian Himka bisa membiayai secara akomodasi dan lain sebagainya. Konsepnya adalah pokirnya kasih Himka yang kelola. Iya kan? Pokir anggota DPRD itu kan sekitar 3 miliar. 3 miliar Himka punya CV. Himka yang mengeluarkan biaya untuk bagaimana akomodasi dan transportasi dan lain sebagainya. Dari 3 orang misalnya, 3 orang anggota DPRD kita yang dapat kursi. Pokirnya kita yang kelola. Kau duduk manis aja. Setiap persoalan yang kemudian lahir dari dapilmu, Himka yang tangani. Maka Himka itu bukan turun hanya di kalangan keluarga masyarakat Alor aja, tapi bisa Himka melingkup semuanya. Dari situlah kemudian itu menjadi pengembangan sumber daya manusia yang luar biasa buat gerakan organisasi paguyuban Himka. Himka bisa memberikan beasiswa S2 kepada anak-anak muda Alor yang potensial untuk bisa maju ke depan. Nah, ini yang kemudian kalau ini bisa digarap semua ke depan sama-sama, kita punya lembaga bantuan hukum Himka sendiri, kemudian kita punya anggota DPRD, maka apa yang kemudian kita bisa rencanakan, kita bisa lakukan. Nah, ini yang kemudian saya lihat kita ini di kalangan bawah, masyarakat Alor itu menjadi tokoh sentral. Kita bukan duduk diam di kalangan bawah, di grassroots paling rendah, di akar rumput. Kita ini tokoh sentral. Kita ini pemangku kepentingan yang kuat di akar rumput. Sehingga kalau ini potensi ini kita bisa dorong bersama-sama, maka saya yakin bahwa himpunan masyarakat keluarga Alor ini menjadi satu kesatuan yang kemudian bisa membangun Kota Batam ini dengan rasa nyaman, damai, dan penuh keakraban. Dan betul-betul tokoh ketua yang akan memimpin betul-betul punya potensi yang wawasan yang harus universal juga. Kalau lagi-lagi ketua masih berpikir bukan isi otaknya tapi isi perutnya, maka kita akan berpikir pada satu ini kepentingan sesaat aja dalam setiap momen. Oke, itulah tadi apa yang telah disampaikan para milenial muda Alor, Bang Kasim, bagaimana Himka ke depan dengan beberapa macam problematika ya di kalangan Himka yang saat ini memang sebagai pemuda pasti dong bertanya-tanya nih ke arah mana mau dibawa kami ini. Ya, terserah, saya tidak berpikir pada tatanan konfliknya Himka ya hari ini. Oh, kita nggak bahas di situ. Enggak. Kita bahas pada tatanan harapan dan berpikir ke depan Himka ke depan harus punya wawasan universal. Iya, betul. Himka ini ke depannya itu seperti apa? Iya. Sehingga para pemuda Alor yang ada di Batam ini juga tidak bertanya-tanya. Ya, Himka ini sebagai motornya orang Alor gitu. Iya. Memang. Jadi kemana Himka itu pergi, yang jelas pasti kan diikut semua sama orang-orang Alor yang ada di Batam ini, karena sehingga Himka tidak hanya milik pengurus dan ketua. Himka bukan milik pribadi, tapi Himka milik kita bersama. Betul. Jadi ya mudah-mudahan ke depan ini Himka lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Alor yang ada di Kota Batam, seperti itu ya. Apalagi ya para generasi muda ini kan kita banyak nih. Ya mungkin ada yang
tamat sekolah mau kuliah tapi tidak punya Biaya. biaya. Iya. Ya khususnya faktor ekonomi lah ya. Kemudian ada yang sudah kuliah dapat S1 gelar S1 kemudian mau melanjutkan S2 terhambat di biaya juga. Begitu juga sampai ke S3. Maka dari itulah harapan kita sebagai pemuda ini kan ke depannya Himka itu bisa peduli terhadap generasi muda yang akan saya melihat lagi-lagi saya bilang tadi, saya melihat Himka kalau bisa menghasilkan 3 anggota DPRD di tahun 2024 itu kalau paling ininya 3 anggota, kalau 1 anggota DPRD kita pegang aja pokirnya. Jangankan 3 Bang, 1 aja Himka bisa memberikan beasiswa atau memberikan fasilitas kepada pemuda-pemuda khususnya ya. Betul. Karena pemuda Alor yang ada di Batam ini kan generasi penerus. Bagaimana untuk melanjutkan kepengurusan Himka di masa yang akan datang. Kalau Himka punya 1 anggota DPRD, Himka punya lembaga bantuan hukum, Himka punya media center online ya, baik berita media online maupun podcast ya kan, di bawah naungan Himka misalnya. Itu luar biasa. Itu kemudian menjadi satu buah kekuatan yang kemudian kita bisa menjadi satu corong besar bahwa ini yang dimaksud dengan kekeluargaan. Kekeluargaan itu bukan hanya memilih ketua. Kekeluargaan itu bukan hanya persaudaraan kita satu darah, satu kulit, satu kampung halaman. Kekeluargaan bukan pada dasarnya bukan cuma hanya itu, tapi kekeluargaan yang pada dasarnya adalah kekeluargaan bagaimana kita sama-sama satu pendapatan. Kalau betul. Beda pendapat itu yang beda pendapat sama-sama satu pendapat itu ini ya. Tapi kalau ada tambah akhiran AN lagi ini itu yang berbahaya. Nah, itu yang berbahaya. Tapi kan tergantung kalau sesuai dengan jenjang dan kapasitasnya. Tidak mungkin Hasan beda saya samakan pendapatannya dengan anak yang baru magang, kan tidak mungkin kan. Iya. Itu jelas punya hitungan-hitungan. Tapi paling tidak ada nilai value yang kemudian bisa kita berikan lewat organisasi Himka itu ke depan. Sehingga inilah gambaran yang bisa saya katakan bahwa Himka harus segera reformasi, harus berubah dari gaya kalau orang-orang tua disebut apa? Milenial apa? Oh, ini sementara kita sudah pada milenial 4.0 ya. Ini kita sudah masuk pada tatanan milenial yang memang segala sesuatu semua gesit dan cepat gitu. Makanya Himka juga harus berreformasi, kemudian berkembang, dan ini masukan segera ada konsolidasi besar kemudian yang bisa diberikan bahwa aktor-aktor anak-anak muda milenial harus duduk kumpul dan satu pemikiran ke depan apa yang harus dilakukan dalam waktu 3 tahun ke depan. Kita harus mencuri start dari 2022. Kita masih punya tempat di 2023. Kita bisa berevaluasi jelang pemilu legislatif di 2024. Himka harus mengundang seluruh partai politik untuk datang ke Himka untuk memaparkan visi misinya, untuk menyampaikan isi pikirannya. Himka juga harus mendorong kader-kadernya untuk bisa memberikan kader-kader terbaiknya untuk maju ke calon legislatif. Saya rasa kalau Himka punya 3 anggota DPRD atau 1 anggota DPRD saja, kita sudah bisa hidup. Yang penting semua komponen Himka turun tangan, bahu-membahu untuk mendorong calon legislatif. Bukan hanya turun tangan juga, harus ada campur tangan juga. Garis tangan dan campur tangan. Garis tangan dan campur tangan. Terima kasih. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga kedepannya Himka lebih baik. Dan tunggu session kita, pembahasan kita di bagaimana perkembangan atau bagaimana arah PKNTT ke depannya. Mungkin itu saja. PKNTT atau Himka ke depan? PKNTT ke depan. Oh gitu. Kita sebagai kader generasi muda NTT, kita juga harus bisa mengoreksi apa selama ini yang dikerjakan oleh PKNTT. Jadi itu tunggu session kami selanjutnya, dan salam hormat kami dari Habib Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.